Nama saya Rian Agung Saputra, lahir di Bogor, 21 Agustus tahun 2006. Saya adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Ketika saya lahir, ayah bekerja sebagai pekerja serabutan. Sementara ibu sepenuhnya mengurus rumah tangga. Kehidupan kami sederhana, tetapi penuh kasih sayang. Bogor, kota kelahiran saya, terkenal dengan udara sejuk dan hujan yang sering turun. Namun saya tidak sempat merasakan lama suasana kota hujan itu. Karena pada usia sekitar 3 tahun, keluarga memutuskan pindah ke Tangerang Selatan demi mencari kehidupan yang lebih baik. Saat memutuskan pindah ke Tangerang Selatan, saya mengingat di mana momen saya pertama kali datang. Saat itu sekitar tengah malam, kami sudah sampai di daerah Serpong. Kemudian ayah saya menelepon seseorang untuk minta jemput. Memori ini tampaknya kabur dan tidak begitu jelas. Hingga akhirnya kami sekeluarga tiba di sebuah desa dekat dengan perkotaan. Tempat tinggal saya adalah sebuah kontrakan sederhana. Adalah kontrakan pertama kami, berada di pinggir desa yang sepi dan dikelilingi banyak pohon. Gang sempit menghubungkan rumah kami dengan jalan besar. Di belakang kontrakan berdiri tembok tinggi berlumut yang memisahkan rumah dari lahan kosong, penuh pepohonan dan ilalang. Saat malam, suara jangkrik dan angin menembus celah atap seng, membuat suasana hening terasa seperti berada di alam terbuka. Kontrakan tempat tinggal saya berjumlah 2 kontrakan dan dimiliki oleh tetangga. Samping saya, tetangga kontrakan sangat ramah dan baik. Begitu pula dengan pemilik kontrakan. Seingat saya pernah dikasih sebuah mainan oleh pemilik kontrakan, dan saya senang saat itu. Ada 2 jalur keluar dari kontrakan, jalur utama yang lurus menuju persimpangan, dan jalur rahasia berupa celah di antara 2 tembok. Ayah lebih sering menggunakan jalur kedua saat berangkat bekerja, karena lebih dekat, karena langsung ke jalan besar, kadang-kadang beliau mengajak saya ikut melewatinya. Dan bagi anak kecil, itu terasa seperti petualangan kecil yang mendebarkan. Awalnya saya belum memiliki banyak teman, karena status kami sebagai pendatang. Ayah setiap hari bekerja di berbagai pekerjaan serabutan, memperbaiki taman, membersihkan parit, hingga membantu perbaikan rumah warga perumahan sekitar. Dari beliau saya belajar arti kerja keras sejak dini. Di usia 4 tahun, saya akhirnya memiliki sahabat pertama, tetangga sebelah rumah. Kami hampir setiap sore bermain di lapangan depan kontrakan, melihat orang bermain sepeda, dan yang paling berkesan, Brian mengenalkan saya pada komputer dan game Zuma. Itu adalah pertama kalinya saya melihat benda elektronik yang begitu menakjubkan. Layar bercahaya, suara musik dari speaker, dan kontrol melalui mouse yang terasa ajaib bagi seorang anak kecil. Terkadang, saya ikut mengantar ayah saya ketika ia pergi hanya sampai persimpangan jalan. Saya kembali ke rumah di tengah jalan. Terkadang saya memetik dedaunan atau bunga untuk dijadikan mainan. Saya mengalami pengalaman tidak enak ketika bermain bersama teman. Saat itu di siang hari, saya mendapatkan kabar bahwa di lingkungan saya ada nenek gayung yang suka menculik anak kecil. Lantas saat usia segitu, saya percaya saja dan merasa ketakutan ketika bermain. Perasaan takut itu masih ada sampai ketika saya bersekolah di PAUD. Setiap sore dia pergi mengaji. Rasa penasaran membuat saya bertanya-tanya, apa itu mengaji? Setelah mendengar penjelasan Brian, saya meminta orang tua untuk mengizinkan saya ikut. Hari pertama mengaji menjadi pengalaman tak terlupakan. Ruangan pengajian kecil, tapi penuh orang. Suara bacaan Al-Quran bergema, dan saya tiba-tiba panik karena dia menghilang, entah kemana. Saat itu, di tengah keramaian itu, saya bingung. Karena berada di lingkungan yang asing, yang saya tidak ketahui, detak jantung saya berdetak kencang, dan akhirnya saya menangis. Guru pengajian kemudian menenangkan saya, dan menyarankan orang tua mendaftarkan saya ke PAUD pagi. Peristiwa itu masih sangat jelas di ingatan saya. Pada usia 5 tahun, saya resmi masuk PAUD. Di sini saya belajar membaca, menulis, dan berhitung. Saya berteman dekat dengan seseorang yang dikenal sebagai anak yang aktif dan ceria. Saya sering mengikuti lomba-lomba kecil, seperti lomba menggambar,
yang diadakan oleh PAUD. Meskipun tidak pernah menang, saat usia 6 tahun, kebahagiaan besar datang ketika adik perempuan saya lahir. Saya masih ingat jelas perjalanan ke rumah sakit bersama ayah, serta suasana riang keluarga yang datang berkunjung. Beberapa bulan kemudian, kontrakan kami harus pindah karena daerah itu digusur. Kami menempati kontrakan baru yang berada di tengah-tengah desa. Suasananya sangat berbeda. Di lingkungan baru ini saya melihat banyak sekali kegiatan, jauh berbeda dengan tempat tinggal saya yang lama. Banyak tetangga baru, saya banyak memiliki teman saat itu. Saya bermain siang sampai menjelang sore, bahkan pernah malam. Saya ingat ketika saya bermain hingga malam hari, saya dicari oleh kedua orang tua saya. Saat sudah menemukan saya dihukum dengan membersihkan rumah. Orang tua saya mengajarkan agar selalu disiplin dan tidak melakukan hal-hal yang nakal pada saat itu. Di lingkungan baru ini, saya belajar bersepeda, jatuh bangun, lutut lecet, bahkan hampir tertabrak motor. Tetapi pengalaman itu mengajarkan keberanian. Masa itu juga dipenuhi permainan kartu bergambar robot yang sangat populer. Saya rajin mengoleksi, meski akhirnya berhenti karena menyadari itu menghabiskan uang orang tua. Saat berusia 7 tahun, saya melanjutkan pendidikan ke madrasah Ibtidaiyah Mi di desa sekitar. Disinilah saya mulai mengenal banyak pelajaran agama, seperti akidah, akhlak, fikih, sejarah kebudayaan Islam, dan Quran hadis. Saat bersekolah ini, saya menemukan 2 sahabat dekat saya. Mereka selalu menemani saya, baik saat jajan, belajar, maupun meminjamkan buku. Di kelas 4, saya pernah dihukum memakai bando seharian karena lupa mengerjakan PR momen yang memalukan sekaligus lucu. Bila diingat sampai sekarang, saya mulai mengaji rutin setiap Senin dan Jumat. Awalnya sulit melafalkan huruf hijaiyah, tetapi berkat bimbingan guru dan orang tua, saya semakin mahir. Saat ulang tahun ke-11, teman-teman memberi kejutan kecil. Orang tua menghadiahi saya ponsel. Pertama, hadiah yang membuat saya sangat gembira. Saat menjelang perpisahan, saya mengikuti kegiatan study tour atau jalan-jalan ke daerah Banten. Di sana, saya memiliki banyak memori indah. Itu adalah kegiatan pertama saya keluar kota. Saat menjelajah Banten itu sangat sejuk. Pemandangannya indah. Perpisahan Mi terasa haru. Beberapa teman melanjutkan ke pesantren. Ada pula ke SMP umum. Saya sadar bahwa masa kecil yang menyenangkan itu akan menjadi kenangan berharga. Masuk SMP menjadi tantangan tersendiri. Sekolahnya cukup jauh dari rumah, sehingga saya sering lelah. Ada suatu ketika saat sedang upacara, saya mengalami kelelahan dan pusing. Saya kemudian jatuh pingsan di tengah lapangan. Saya bangun, sudah berbaring di kasur, dengan fisik yang lemah. Kemudian saya diberi air teh hangat oleh guru saya. Dikarenakan kondisi saya semakin membaik, akhirnya saya bangun dan diantarkan untuk pulang agar beristirahat dengan tenang di rumah. Pada bulan Desember tahun 2019, sekolah saya mengadakan acara pramuka yang diselenggarakan di daerah Jakarta. Saya saat itu pergi selama kurang lebih 3 hari. Itu adalah momen yang berharga selama saya bersekolah di SMP ini. Namun, belum genap setahun, pada 2020, pandemi COVID-19 melanda. Awalnya sekolah hanya libur 2 minggu, tetapi akhirnya kami harus belajar dari rumah hampir 2 tahun. Belajar daring memberi pengalaman baru. Saya mendapat laptop pertama. Belajar mengoperasikannya, dibantu tetangga, yang kebetulan guru SMA, beliau adalah tetangga saya. Beliau orangnya ramah. Kadang pernah saya belajar bersama beliau sewaktu ayah saya hendak membelikan laptop. Beliau diajak untuk membantu mencarikan laptop yang sesuai untuk pelajar. Laptop ini bertahan sampai sekarang. Kami berkomunikasi lewat aplikasi video, mengerjakan tugas online, dan merayakan Lebaran secara virtual. Di tengah pandemi, kabar bahagia datang. Adik laki-laki saya lahir. Karena pembatasan, hanya ayah yang menemani ibu di rumah sakit. Sementara saya menjaga adik perempuan di rumah. Peristiwa itu mengajarkan
tanggung jawab. Meski jarang bertemu teman, saya tetap berusaha menjaga semangat belajar. Saat bulan Februari, sebelum acara kelulusan, saya pergi ke Bandung untuk study tour atau jalan-jalan. Inilah momen pertama kali jalan-jalan bersama satu angkatan. Karena selama ini kita belajar hanya dari rumah. Sehari sebelum acara kelulusan, saya mengikuti kegiatan gladi resik. Akhirnya saya lulus SMP dengan kenangan unik, sebagian besar waktu dihabiskan di rumah. Saya melanjutkan ke SMA yang dekat dengan rumah. Saat masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS, saya hampir terlambat karena alarm rusak. Namun ternyata ada siswa lain yang juga telat, membuat saya merasa tidak sendirian. Hasil tes minat bakat menempatkan saya di jurusan IP. Saya tidak mengikuti banyak organisasi, tetapi memiliki 4 sahabat dekat. Kami sering belajar bersama, mengerjakan tugas kelompok, dan sesekali mengunjungi perpustakaan nasional. Hubungan kami semakin erat sejak kelas 2 dan ketiga. Saat kelas 2, sekolah kami mengadakan lomba memasak antar kelas, dan kelas saya juara ke-1. Saat kelas 1 saat itu diadakan study tour ke kampus, namun saat itu saya tidak bisa ikut karena terkendala biaya. Saya sangat sedih saat itu, karena tidak bisa mengikuti study tour untuk mencari pengalaman baru. Begitu juga dengan kelas 2 dan 3, saya sama sekali tidak pernah ikut dengan alasan yang sama. Bahkan, tuan men saya heran, mengapa saya tidak ikut. Padahal, saat itu, siswa atau siswi wajib untuk mengikuti 1 kali selama sekolah. Alhasil, saya mendapat tugas berupa mengunjungi situs bersejarah. Menjelang kelulusan, kami mulai mencari universitas. Saya memilih UIN Jakarta dan mendaftar melalui jalur SNBP. Ketika pengumuman keluar saja, diterima saja. Dan keluarga sangat bersyukur. Setelah itu saya mengikuti berbagai kegiatan mahasiswa baru, seperti pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan PBAK yang menambah wawasan. Kini saya memasuki tahap baru sebagai mahasiswa UIN Jakarta. Perjalanan dari Bogor hingga ke bangku kuliah penuh cerita. Semua pengalaman ini mengajarkan arti kerja keras, rasa syukur, dan pentingnya keluarga. Saya bercita-cita melanjutkan studi hingga tuntas dan kelak memberikan kontribusi bagi masyarakat, terutama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Perjalanan hidup saya tentu belum selesai. Masih banyak tantangan dan kesempatan di depan. Namun, dari setiap kenangan baik suka maupun duka, saya belajar menjadi pribadi yang sabar, mandiri, dan tidak mudah menyerah. Inilah kisah hidup saya, dari kecil hingga awal perkuliahan. Sebuah cerita yang terus saya tulis setiap hari.